Ya, sebetulnya orang sebagai yang sudah ditetapkan tersangka itu memang nggak harus ditahan sepanjang orang ini tidak melarikan diri. Itu sudah ada pencekalan. Sepanjang orang ini tidak menghilangkan barang bukti, itu sudah disita, videonya sudah disita. Tapi alasan ketiga, tidak mengulangi perbuatannya ini yang tidak bisa dapat jaminan dari Ahok. Buktinya, baru sehari ditetapkan sebagai tersangka, dia sudah membuat blunder baru. Dia sudah menyakiti hati umat Islam dan orang-orang yang ikut unjuk rasa tanggal 4 November. Dengan menyatakan wawancara dengan TV asing, dia bilang itu yang ikut itu dapat bayaran 500.000. Nah, yang begini nih polisi harus tanggap. Orang ini harus ditahan. Oke lah tahanan, nggak tahanan di penjara, tahanan rumah. Kenapa? Kalau tahanan rumah itu dia dibatasi, dia tidak bisa bikin konferensi pers sembarang, karena orang yang masuk rumah dia itu sudah mendapat pengawasan yang ketat. Ya, saya kira begini, karena hukum berlaku sama buat setiap orang. Saya termasuk yang merasa sangat dirugikan karena saya ikut pada saat unjuk rasa tanggal 4 November, 14 Oktober, 4 November, dan yang 4 November ini dia bilang, kita dibayar, ini kita harus melaporkan ini ke kepolisian, karena ini bentuk perbuatan yang melanggar pidana. Ini hukum pidana, ini harus ditegakkan. Ahok harus diperiksa, dia harus bisa buktikan, apalagi dia mulai bawa-bawa nama Jokowi. Jokowi tahu itu semua, bahwa kita ini dibayar, demo-demo yang dibayar. Ini saya kira ini penyesatan. Jadi kita lapor, kemudian kita awasi terus. Dan saya berharap pemerintah jangan memperpanjang ini urusan. Urusan ini sangat sederhana. Contohnya ada orang yang menista agama langsung diproses, dipidana, selesai. Gitu. Kalau saya awalnya kita ini semua minoritas ini, orang-orang Tionghoa ini tak kenal maka tak sayang. Pandangannya ini orang yang suka melanggar aturan. Kita cuma diperlihatkan itu kan kalau FPI itu razia. Tapi teman-teman saya tanya, kita berpandangan begini kepada FPI, kepada Habib ini, emang kita pernah dirugikan? Ternyata teman-teman bilang, kita nggak pernah dirugikan loh. Yang dirugikan itu adalah orang-orang yang kerjanya buka tempat maksiat, orang-orang yang kerjanya tripping, tempat-tempat hiburan yang ada menyediakan fasilitas tripping, ngobat. Jadi kita-kita yang kerja bener ini nggak ada yang merasa dirugikan. Akhirnya kita kenal, kita berdialog, ternyata beliau orangnya yang luar biasa, santun, baik, dan bisa mengerti. Nah, jadi saya pikir ke depan, dan yang saya bangga, mungkin kalau nggak ada FPI ini, nggak ada Habib Rizik ini, Ahok menista ini nggak ada yang marah. Ini yang saya senang, beliau tampil terdepan, memelopori, tapi adem, nggak dikasih briefing, tidak karena Ahok ini Tionghoa, tidak karena dia Kristen, tapi karena dia menista agama. Demikian juga pada saat di KPK. FPI turun demo itu bukan karena dia Tionghoa, bukan karena dia Kristen, tapi dia korupsi. Ini yang menyebabkan saya jadi sama, seiring dengan Habib Rizik dan teman-teman FPI,
bersama-sama berjuang. Jadi gerakan kita ini bukan gerakan rasialis. Gerakan kita adalah gerakan menuntut keadilan untuk menjaga negara Pancasila ini supaya tetap utuh, tetap bersatu. Bersatu utuh itu kalau semua diperlakukan adil. Kalau agama mayoritas yang dinista tidak bisa diadili, bencana ini. Nggak ada lagi orang yang percaya kepada hukum. Jadi saya kira pandangan negatif terhadap Habib Rizik ini harus dibuang. Dan teman-teman saya ini hari ini bikin iklan di koran Rakyat Merdeka, satu halaman itu berterima kasih. Wabil khusus katanya itu kepada Imam Besar FPI. Itu benar-benar teman-teman saya tergerak. Lius ini Tionghoa luar biasa. Itu udah biasa. Ini kelompok Ahok ini justru dia yang memecah persatuan yang sudah terbina baik selama ini. Dia selalu menyebarkan isu-isu yang menimbulkan pertentangan antara agama, antara suku. Nggak ada itu. Kalaupun ada demo ini, kalau ada besok demo lain itu, karena pemerintah tidak bisa menegakkan hukum, itu pasti ada demo lagi. Jangan dipikir masyarakat Indonesia atau khususnya umat Islam takut sama gas air mata, takut tembakan-tembakan tentara polisi. Nggak ada. Sekarang bisa tenang ini karena lagi melihat kesungguhan, keseriusan penegak hukum melaksanakan hukum. Tapi kalau dia main-main, jangan salahkan. Saya pasti juga ikut di paling depan untuk menuntut keadilan. Jadi kalau sekarang di medsos gitu, itu biasalah. Orang semua tokoh-tokoh yang serang Ahok, yang protes Ahok jelek, itu dibully abis-abisan. Tapi kan kita akhirnya jadi tahu, inilah cara-cara jahat daripada Ahok punya pendukung untuk menjatuhkan image orang. Dan untuk pejuang tidak akan mundur cuma karena begitu. Ingat itu.